Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Raja Fir'aun yang lalim itu, saudaraku, bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada seorang laki-laki keturunan Bani Israel yang akan meluluh lantakkan dan juga akan menjatuhkan kekuasaan. Malam dia bermimpi, maka paginya dia membuat maklumat besar-besar dan diperdengarkan secara luas kepada masyarakatnya bahwa detik itu juga siapapun orangnya tanpa padang bulu yang melahirkan bayi laki-laki, semuanya harus dibunuh. Raja Fir'aun khawatir jika kemudian ada bayi yang lahir dari Bani Israel, bayi laki-laki, dialah nanti yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Saudaraku, ketika itu ada dua bayi yang namanya sama, yaitu Musa alaihissalam dan Musa Samir. Saudaraku, dan ini adalah sebuah misteri kehidupan yang sungguh di luar logika kita. Ketika itu ibu Musa alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, seperti termaktub dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Dan Allah telah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa ketika itu. Nabi Musa bayi ketika itu. Wahai ibunya Musa, susuilah anakmu dengan sempurna. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Tapi jika kamu khawatir dengan pengumuman yang telah diumumkan di seantero negara ini bahwa bayi laki-laki akan dibunuh oleh Fir'aun, maka ambillah kotak dan masukkan bayimu ke dalam kotak itu dan hanyutkan dia di sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Jangan takut, jangan khawatir, kata Allah kepada ibu Musa. Jangan khawatir, jangan takut. Sesungguhnya aku Allah akan mengembalikan bayi laki-lakimu ini kepadamu kelak menjadi seorang Rasul Allah, seorang Nabiullah. Di satu sisi yang lain, saudaraku, ada Musa yang lahir juga. Ia dilahirkan oleh seorang ibu yang juga dari Bani Israel ketika itu. Tapi ibu ini juga sangat khawatir dengan anaknya jika dibunuh oleh Fir'aun. Maka diambillah kotak dan dia taruh bayi laki-lakinya ini di dalam kotak itu, tapi bukan dihanyutkan di sungai Nil, tapi dibawa ke sebuah gua. Saudaraku, ketika itu apa yang terjadi kemudian? Nabi Musa alaihissalam yang dihanyutkan oleh ibunya dengan sebuah harapan besar dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditemukanlah bayi kecil itu oleh Siti Asia,
istri Fir'aun. Maka apa yang terjadi saudaraku? Nabi Musa alaihissalam yang bayi itu ketika itu diasuh dan dipelihara oleh keluarga besar Fir'aun yang waktu itu adalah raja yang mengaku Tuhan. Tapi dia menjadi seorang pejuang yang luar biasa. Sedangkan Musa Samiri di belahan bumi yang lain, di belahan daerah yang lain yang diletakkan dalam gua, ketika itu Jibril datang dan mengasuh Musa kecil ini, yaitu Musa Samiri. Tapi apa yang terjadi? Musa Samiri yang diasuh oleh malaikat Jibril menjadi seorang pecundang. Musa alaihissalam, bayi kecil itu, diasuh oleh Fir'aun, raja yang lalim, yang zalim, yang kemudian mengangkat dirinya mengaku sebagai Tuhan. Diasuh oleh seorang yang lalim, tapi Nabi Musa menjadi seorang pejuang. Saudaraku, seorang Nabi Musa menjadi pejuang luar biasa, namun diasuh oleh seorang raja yang lalim. Tapi ingat bahwa dia dilahirkan dari seorang ibu yang mempunyai karakter yang luar biasa. Dia berikhtiar, bertawakal ketika menghanyutkan bayinya. Selalu berdoa, memohon agar supaya bayinya nanti kelak ketika menjadi dewasa akan menjadi anak yang soleh. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di daerah yang lain, Musa kecil, Musa Samiri, yang oleh ibunya hanya digeletekkan begitu saja. Dia hanya pingin anaknya selamat begitu saja, tanpa ada niatan apapun. Dan waktu itu ibunya memang seorang penyembah berhala. Maka anak ini, Musa Samiri, bayi kecil laki-laki ini kemudian diasuh oleh malaikat. Tapi faktanya kemudian dia malah menjadi seorang pecundang, bahkan seorang yang mengajak untuk menyekutukan Allah. Sehingga dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Musa Samiri ini bahkan diusir oleh Nabi Musa. Karena apa? Dia telah membuat patung sapi dari emas, kemudian disembah oleh pengikutnya. Tapi yang istimewa saudaraku, apa itu? Dan ini memang lucu, sebuah kehidupan kadang-kadang lucu, tapi semuanya telah disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa Samiri ini ternyata ketika malaikat Jibril ikut mengamankan Nabi Musa ketika membelah Laut Merah, Musa Samiri mengambil debu-debu yang dari telapak kaki kuda dari malaikat Jibril. Kemudian diambil debu-debu ini dan dimasukkan dalam bahan untuk membuat patung sapi yang terbuat dari emas itu. Maka kemudian sapi ini bisa bersuara melenguh layaknya sapi, benar-benar sapi. Maka kemudian orang percaya pada Musa Samiri, bahkan kemudian menyembah sapi ini. Saudaraku, dari cerita ini maka kemudian kita dapat mengambil sebuah ibrah, sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya anak-anak kita adalah investasi terbesar dari kita. Semua orang tua, siapapun itu, semua harus mempunyai visi dan misi bahwa anak-anak yang kita lahirkan adalah penerus perjuangan kita. Jika kemudian kita menganggap anak-anak kita sebagai anak yang biasa-biasa saja, maka diasuh oleh siapapun juga, dia akan menjadi biasa-biasa.
Tapi jika kemudian kita punya visi yang benar, kita mempunyai sebuah visi perjuangan dan akan memperjuangkan anak kita menjadi generasi penerus perjuangan, maka dengan ikhtiar dan tawakal, maka insya Allah Allah akan membantu kita untuk mendidiknya kemudian menjadi seorang anak generasi penerus yang luar biasa. Saudaraku, cerita Musa alaihissalam dan Musa Samiri yang keduanya diasuh dengan orang yang bertolak belakang, yang kemudian juga menjadi generasi yang sungguh sangat secara diametral sangat berbeda ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semuanya untuk terus kita berupaya dan berikhtiar untuk menjaga anak-anak kita, untuk terus menjadi anak-anak yang menjadi generasi penerus kelak ketika kita sudah menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan cerita ini menggugah semangat kita dan juga mengedukasi kita dan juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.